Aku baru saja membelikan ibuku sebuah rumah mewah seharga 15 miliar. Tapi saat aku sedang bekerja, aku melihat pemandangan yang membuat darahku mendidih. Aku melihat ibu mertuaku, mendorong ibuku hingga tersungkur di depan gerbang. "Pergi kamu miskin," teriaknya. Dan suamiku, dia berdiri di sana dan tertawa terbahak-bahak. Kubalas perbuatan mereka semua dengan, "Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi." Yana memegang kemudi mobilnya dengan erat. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang dari biasanya. Di sampingnya, duduk wanita yang paling dia cintai di dunia, Ibu Lina. Ibunya itu menatap keluar jendela dengan tatapan bingung. Mereka baru saja meninggalkan gang sempit tempat Ibu Lina tinggal selama puluhan tahun, sebuah rumah kontrakan sederhana yang menjadi saksi bisu perjuangan mereka setelah ayah Yana meninggal. Kini, mobil Yana melaju mulus di jalanan lebar, memasuki sebuah kawasan yang sangat berbeda. Perumahan elit di jantung kota, tempat yang biasanya hanya Ibu Lina lihat di televisi. "Kita mau kemana, Nak?" "Rasanya ibu belum pernah lewat jalan sebesar ini," tanya Ibu Lina. Suaranya lembut, sedikit cemas. Yana tersenyum, menoleh sekilas pada ibunya. Hijabnya yang rapi membingkai wajah tenangnya. "Kita mau lihat tempat baru, Bu. Sebentar lagi sampai." Mobil itu berbelok, melewati pos keamanan yang megah. Penjaga berseragam memberi hormat saat melihat stiker khusus di kaca depan mobil Yana. Ibu Lina semakin bingung. Kiri dan kanan jalan dipenuhi rumah-rumah raksasa, lebih mirip istana daripada tempat tinggal. Mobil Yana akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang kayu jati yang tinggi dan kokoh. Di baliknya, berdiri sebuah rumah modern 3 lantai yang luar biasa indah. Arsitekturnya menakjubkan, dengan perpaduan kaca, baja, dan taman vertikal yang rimbun. "Yana, ini rumah siapa? Kamu kenal yang punya?" Ibu Lina bertanya lagi, suaranya bergetar. Dia merasa salah tempat. Yana mematikan mesin. Dia berbalik menghadap ibunya, menggenggam kedua tangan wanita itu. Tangan yang dulu tak pernah lelah membuat kue untuk dijual demi menyekolahkan Yana. "Bu, Yana sudah lama ingin memberikan ini untuk ibu. Ini, rumah baru ibu." Butuh beberapa detik bagi Ibu Lina untuk mencerna kalimat itu. Matanya mengerjap. "Apa maksudmu, Nak? Jangan bercanda. Ini pasti rumah bos kamu, kan? Kamu kerja di sini?" Yana terkekeh pelan. Dia turun dari mobil, membukakan pintu untuk ibunya. "Ayo, Bu, kita lihat ke dalam." Dengan langkah ragu, Ibu Lina mengikuti Yana. Gerbang itu terbuka secara otomatis tanpa suara. Mereka berjalan di atas jalan setapak dari batu alam, di samping kolam ikan koi yang jernih. Begitu Yana membuka pintu utama yang tingginya mungkin mencapai 4 meter, Ibu Lina terkesiap. Dia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ruang tamu di hadapannya begitu luas, dengan langit-langit tinggi dan sebuah lampu kristal elegan di tengahnya. Tapi yang paling menakjubkan adalah dinding kaca besar yang langsung menghadap ke taman belakang yang sangat luas, lengkap dengan kolam renang biru jernih. "Ya Allah, Yana, ibu takut. Ini rumah siapa sebenarnya?" Ibu Lina hampir menangis. Yana memeluk ibunya dari samping. "Ini rumah ibu. Yana yang beli. Untuk ibu." Tapi bagaimana? Uang dari mana, Nak? Ini pasti sangat mahal. Ibu tidak mungkin tinggal di sini, racau Ibu Lina. "Bu, dengar Yana." Yana menuntun ibunya untuk duduk di sofa beludru berwarna krem yang sangat mewah. Selama ini Yana kerja keras untuk siapa lagi kalau bukan untuk ibu? Yana menabung. Perusahaan Yana berjalan lancar. Alhamdulillah, Allah kasih rezeki lebih. Yana beli rumah ini tunai, seharga 15 miliar. Dan ini semua atas nama Ibu Lina. Tangis Ibu Lina pecah seketika. Dia tidak bisa lagi menahannya. Dia menangis bukan hanya karena kemewahan di depannya, tapi karena terharu oleh cinta putrinya. Dia teringat masa-masa sulit mereka, saat mereka harus berhemat hanya untuk bisa makan nasi dengan lauk sederhana. Dia teringat Yana muda yang belajar di bawah cahaya lampu teplok saat listrik diputus. Dan kini, putri satu-satunya itu berdiri di hadapannya, menghadiahkan sebuah istana. 15 miliar? Yana? SSSST. Ibu jangan pikirkan harganya. Ibu hanya perlu menikmati masa tua ibu di sini. Dengan tenang, dengan nyaman. Tidak perlu lagi khawatir atap bocor kalau hujan, atau pusing memikirkan uang kontrakan setiap bulan.
kata Yana, ikut risak sambil menyeka air mata ibunya. Setelah tangis mereka reda, Yana mengajak ibunya berkeliling. Ayo, Yana tunjukkan kamar ibu. Mereka menaiki tangga melingkar yang indah. Kamar tidur utama untuk Ibu Lina lebih besar dari seluruh rumah kontrakan mereka dulu. Ada tempat tidur ukuran raja, balkon pribadi yang menghadap taman, dan sebuah ruang ganti yang dipenuhi beberapa pakaian baru yang sudah Yana siapkan. Tapi yang membuat Ibu Lina terdiam adalah kamar mandinya. Dinding marmer, batu besar, dan pancuran terpisah. Seluruh hidup ibu mandi pakai gayung. Sekarang Yana sediakan ini untuk ibu. Mereka melanjutkan tur. Yana menunjukkan dapur bersih yang super modern, dengan peralatan canggih yang membuat Ibu Lina bingung sekaligus takjub. Ada juga dapur basah yang lebih sederhana di belakang, tempat Ibu Lina bisa memasak resep-resep kesukaannya. Mereka melihat ruang kerja Yana, ruang olahraga kecil, dan sebuah musola yang sangat tenang dan indah, dengan kaligrafi menghiasi dindingnya. Kita bisa sholat berjamaah di sini setiap hari, Bu. Ibu Lina tidak bisa berkata-kata lagi. Dia hanya mengangguk, matanya masih basah. Mereka akhirnya kembali ke ruang tamu, duduk menghadap taman. Seorang asisten rumah tangga yang sudah dipekerjakan Yana datang membawakan teh hangat dan camilan. Ibu Lina merasa seperti sedang bermimpi. Di atas meja kecil di samping sofa, Ibu Lina melihat sebuah foto dalam bingkai perak. Foto pernikahan Yana dan Faris. Seketika, senyum Ibu Lina sedikit memudar. Dia teringat sesuatu. Nak, panggilnya pelan. Iya, Bu. Yana menatapnya. Rumah sebesar dan semewah ini. Apa Faris dan keluarganya tahu soal ini? Tanya Ibu Lina hati-hati. Senyum Yana langsung kaku. Dia terdiam sejenak. Suasana yang tadinya penuh haru mendadak berubah sedikit tegang. Yana memalingkan wajahnya sejenak, menatap ke arah kolam renang yang tenang. Dia tahu betul sifat suaminya, Faris, dan ibu mertuanya, Ibu Wati, serta adik iparnya, Indah. Belum, Bu, jawab Yana pelan. Ibu Lina mengerutkan kening. Kenapa belum? Nak, dia kan suamimu. Seharusnya dia ikut bahagia. Yana kembali menatap ibunya. Dia berusaha tersenyum, meski terasa berat. Yana hanya ingin ibu yang menikmati ini dulu. Yana ingin ini jadi kejutan khusus untuk ibu. Selama ini, mereka hanya tahu Yana bekerja sebagai manajer di perusahaan orang. Mereka tidak tahu kalau perusahaan itu milik Yana sendiri. Tapi kenapa kamu sembunyikan, Yana? Itu kan kabar baik, desak Ibu Lina, tidak mengerti. Yana punya alasan sendiri, Bu. Yana belum siap memberitahu mereka. Untuk saat ini, Yana mohon biar ini jadi rahasia kecil kita dulu. Ya, Bu? Biar ibu bisa tenang tinggal di sini tanpa ada gangguan. Ibu Lina menatap mata putrinya dalam-dalam. Dia melihat ada kekhawatiran di sana, sesuatu yang tidak ingin Yana bagi. Sebagai seorang ibu, dia bisa merasakannya. Meski bingung, Ibu Lina akhirnya mengangguk pelan. Dia percaya pada keputusan putrinya. Baiklah, Nak, kalau itu maumu, ibu akan simpan rahasia ini. Yana memeluk ibunya dengan erat, merasa sedikit lega. Terima kasih, Bu. Yana sayang sekali sama ibu. Yana tahu, menyembunyikan rahasia sebesar ini dari suaminya sendiri adalah sebuah bom waktu. Dia hanya tidak menyangka bahwa sumbu bom itu ternyata jauh lebih pendek dari yang dia duga. Kehidupan Yana terbagi dua. Satu adalah kenyataan di mana dia adalah pemilik dan CEO sebuah perusahaan teknologi sukses, yang baru saja membelikan ibunya rumah seharga 15 miliar. Satunya lagi adalah sandiwara yang dia jalani setiap hari di rumahnya sendiri bersama suaminya, Faris. Rumah mereka, yang dibeli Yana beberapa tahun lalu, adalah rumah yang bagus di kawasan kelas menengah atas. Cukup mewah untuk ukuran orang biasa, tapi tidak ada apa-apanya dibanding istana baru Ibu Lina. Yana sengaja memilih rumah itu untuk menjaga penyamarannya sebagai manajer menengah dengan gaji yang lumayan besar. Malam itu, Yana pulang kerja. Dia sengaja memarkir mobil mewahnya yang sebenarnya di kantor, dan pulang menggunakan mobil sedan biasa yang dia katakan pada Faris sebagai mobil cicilan kantor. Begitu membuka pintu, dia sudah disambut pemandangan biasa. Faris, suaminya, sedang berbaring di sofa ruang tamu, matanya terpaku pada televisi, bermain game konsol. Pria itu bahkan tidak menoleh saat Yana mengucapkan salam. Mas, aku pulang, kata Yana, meletakkan tas kerjanya. Pakaiannya terlihat lelah. Menjalankan perusahaan besar sambil berpura-pura menjadi karyawan biasa di depan suami sendiri, sangat menguras tenaga. Ya, jawab Faris singkat, tangannya sibuk menekan tombol stick game. Aku lapar.
Kamu nggak masak. Yana menghela napas panjang. Dia sudah menduga ini. Aku capek banget, Mas. Baru selesai rapat panjang. Pesan makanan saja, ya? Faris akhirnya menoleh, menatap Yana dengan kesal. Kamu itu istri macam apa? Pulang kerja malam, suami di rumah kelaparan tidak diurus. Gaji kamu kan besar, harusnya bisa pulang lebih cepat, urus suami. Inilah Faris. Pria yang dinikahi Yana 5 tahun lalu, karena Yana pikir dia baik dan perhatian. Nyatanya, setelah menikah, sifat aslinya keluar. Faris pemalas, tidak punya ambisi, dan merasa sangat berhak atas semua penghasilan Yana. Dia bekerja serabutan, lebih banyak menganggur, dengan alasan, sedang mencari peluang bisnis, yang tidak pernah datang. Maaf, Mas. Tadi benar-benar tidak bisa ditinggal. Aku pesan makanan kesukaan kamu sekarang, kata Yana, berusaha sabar. Dia tidak ingin bertengkar. Baru saja Yana hendak memesan makanan lewat ponselnya, bel rumah berbunyi. Bukan bunyi bel yang ramah, tapi ditekan berkali-kali tanpa jeda. Yana dan Faris saling pandang. Mereka sudah tahu siapa tamu yang datang dengan cara seperti itu. Faris langsung mematikan televisinya dan duduk tegak, memasang wajah serius. Yana berjalan ke depan dan membuka pintu. Benar saja. Ibu Wati, ibu mertuanya, dan Indah, adik iparnya, berdiri di depan pintu dengan wajah masam. Lama sekali si buka pintunya. Semprot Ibu Wati, langsung nyelonong masuk melewati Yana. Indah mengekor di belakangnya, sambil sibuk dengan ponselnya. Maaf, Bu. Tadi Yana masih di... Halah, alasan saja. Debu ini di mana-mana. Kamu kerja tapi rumah tidak terurus begini, Yana. Kasihan anak ibu, si Faris, jadi tidak nyaman di rumah. Ibu Wati mengomel sambil mengusap jarinya di atas meja pajangan. Indah langsung menuju kulkas, membukanya tanpa izin. Kak Yana, nggak ada minuman dingin yang enak apa? Kok isinya air putih sama sirup sisa lebaran ini? Keluhnya. Faris langsung menyambut ibu dan adiknya. Ibu, Indah, tumben malam-malam kesini. Ada apa? Ibu Wati duduk di sofa, seolah dialah pemilik rumah itu. Dia menatap Yana yang masih berdiri di dekat pintu. Yana, ibu mau bicara penting sama kamu. Yana sudah hafal nada bicara itu. Ini adalah sinyal. Sinyal bahwa mereka butuh uang. Yana menutup pintu dan ikut duduk di sofa tunggal, menjaga jarak. Ada apa, Bu? Tanya Yana setenang mungkin. Begini, Yana. Ibu ini kan ketua arisan di kompleks. Minggu depan kita mau ada acara besar. Ibu harus beli seragam baru. Belum lagi tetangga sebelah ibu, si Jeng Sri, dia baru beli mesin cuci 4 tabung. Malu ibu, masa ketua arisan pakai mesin cuci butut? Kata Ibu Wati memulai keluhannya yang panjang. Indah menimpali dari meja makan. Iya, Kak. Ponsel Indah juga sudah jadul ini. Kameranya jelek. Teman-teman Indah semua sudah pakai yang terbaru. Malu aku buat story, Kak. Ini kan penting buat menunjang kuliah. Yana memejamkan mata sejenak. Menunjang kuliah, atau menunjang pamer? Dia sudah tahu jawabannya. Dia melirik Faris, berharap suaminya itu akan mengatakan sesuatu. Ya, Yana. Kasihan ibu sama Indah, kata Faris. Tentu saja. Dia selalu membela keluarganya. Gaji kamu kan baru turun. Kasih saja mereka. Hitung-hitung berbakti sama orang tua. Yana merasa seperti ATM berjalan. Keluarga ini tidak pernah bertanya apa dia lelah, apa pekerjaannya lancar. Mereka hanya datang saat butuh uang. Yana tahu, jika dia menolak, Ibu Wati akan mengamuk dan menuduhnya sebagai menantu pelit dan sombong. Demi menjaga kedamaian palsu ini, Yana akhirnya mengalah. Baik, Bu. Nanti Yana transfer, katanya pelan. Transfer berapa? Ibu butuhnya agak banyak kali ini. Buat seragam, mesin cuci, sama uang pegangan, tagih Ibu Wati tanpa basa-basi. Indah menambahkan, ponsel yang aku mau harganya 9 juta. Kak, transfer ke rekening aku aja langsung. Yana menarik napas. 9 juta. Dia bisa membeli 100 ponsel seharga itu tanpa mengedipkan mata. Tapi sebagai Yana si manajer, jumlah itu sangat besar. Indah, 9 juta itu besar sekali. Kakak. Pelit banget sih, potong Indah ketus. Kakak kan gajinya puluhan juta. Masa buat adik ipar sendiri perhitungan? Faris, bilangin dong sama istrimu. Faris menatap Yana dengan tajam. Kasih aja, Yana, jangan bikin malu aku. Akhirnya,
Yana mentransfer total 15 juta rupiah malam itu. 10 untuk Ibu Wati, 5 untuk Indah. Nanti Indah tambah sendiri kekurangannya, kata Yana datar. Indah mencibir tapi tidak berkomentar lagi, mungkin takut uangnya dibatalkan. Setelah urusan uang selesai, Ibu Wati terlihat lebih santai. Dia mulai mengedarkan pandangan, mencari topik baru untuk merendahkan Yana. Matanya tertuju pada bingkai foto kecil di sudut ruangan. Foto Ibu Lina, ibunya Yana. Itu ibumu gimana kabarnya, Yana? Tanya Ibu Wati dengan nada meremehkan. Masih tinggal di kontrakan sempit di gang becek itu? Kasihan ya, sudah tua masih hidup susah. Indah tertawa kecil. Iya, suruh main ke sini dong, Kak. Biar lihat rumah bagus itu kayak apa. Biar nggak kampungan terus. Nanti kaget lagi lihat AC, dikira kipas angin. Wajah Yana langsung mengeras. Dia bisa menerima hinaan untuk dirinya, tapi tidak untuk ibunya. Ibu Lina baik-baik saja, Bu. Dia sehat, jawab Yana dingin. Baik gimana kalau hidupnya susah? Makanya, Yana, kamu itu kalau punya rezeki, ibumu juga diperhatikan. Jangan cuma buat diri sendiri, kata Ibu Wati, seolah lupa dia baru saja menerima 10 juta dari Yana. Coba suruh ibumu itu kerja bantu-bantu di sini. Jadi asisten rumah tangga kamu. Lumayan kan, daripada nganggur di kontrakan. Cukup. Yana sudah muak. Ibu saya tidak perlu kerja. Saya yang akan menanggung hidupnya, kata Yana tegas. Ibu Wati terkejut melihat nada bicara Yana yang berubah. Dia menatap Yana dari atas ke bawah. Wah, sombong sekali kamu sekarang. Baru jadi manajer saja lagaknya selangit. Dengar ya, Yana, kamu itu kerja banting tulang, tapi ya hidupmu tetap begini-begini saja. Rumah cuma segini. Ibu Wati lalu menepuk-nepuk pundak Faris dengan bangga. Untung kamu itu dapat si Faris, anak ibu. Anak ibu ini bibit unggul. Coba kalau kamu nggak nikah sama Faris, mana ada yang mau sama perempuan sibuk kerja kayak kamu. Harusnya kamu bersyukur. Yana tidak menjawab. Dia hanya mengepalkan tangannya di bawah meja. Amarahnya membara. Dia ingin sekali berteriak di depan wajah mereka, mengatakan bahwa rumah, segini aja, ini harganya miliaran, dan dia punya satu lagi yang harganya 10 kali lipat. Dia ingin berteriak bahwa bibit unggul, mereka adalah parasit yang hidup dari uangnya. Tapi dia menahannya. Belum saatnya. Dia bangkit berdiri. Saya permisi ke dapur dulu, Bu. Mau siapkan minuman. Nggak usah. Ibu juga mau pulang. Panas di sini, bikin emosi, kata Ibu Wati sambil ikut berdiri. Ayo, Indah, Faris. Kita makan di luar saja. Pakai uang yang tadi Yana kasih. Mereka bertiga berjalan keluar, meninggalkan Yana sendirian di ruang tamu yang berantakan. Yana bersandar di dinding, memejamkan matanya. Dia menahan air mata amarahnya. Senyum tipis yang dia paksa tampilkan tadi adalah topeng terkuat yang dia miliki. Topeng yang menyembunyikan rahasia miliaran rupiah, dan kebencian yang mulai tumbuh subur di hatinya untuk keluarga yang selama ini dia nafkahi dengan sabar. Keesokan harinya, Faris bangun tidur sendirian. Yana sudah berangkat pagi-pagi sekali, seperti biasa. Pria itu meregangkan tubuh di atas kasur mewah yang dibeli Yana, di dalam rumah yang dibayar oleh Yana. Tapi di hatinya, ada rasa kesal yang mengganjal. Semalam, setelah Ibu Wati dan Indah pulang, dia sempat menyindir Yana lagi soal ibunya. Yana hanya menjawab dingin, Ibu Lina urusanku. Mas nggak perlu khawatir. Jawaban itu membuat Faris merasa tidak dihargai sebagai suami. Dia merasa Yana semakin sombong dan berani melawannya. Dengan malas, Faris bangkit dan membuat kopi. Dia menyalakan televisi, tapi pikirannya melayang. Dia memikirkan uang. Uang Yana. Dia tahu gaji Yana besar, tapi pengeluaran mereka juga besar. Cicilan rumah, cicilan mobil, biaya hidup, dan tentu saja, jatah, rutin untuk dia, Ibu Wati, dan Indah. Selama ini dia merasa cukup. Tapi tadi malam, melihat betapa pelitnya Yana saat Indah meminta ponsel baru, Faris merasa Yana pasti menyembunyikan sesuatu. Tidak mungkin seorang manajer menengah bisa sepelit itu kalau gajinya memang puluhan juta. Kebetulan, Yana sedang bekerja dari rumah hari itu, sebuah kebiasaan yang dia lakukan seminggu sekali untuk memantau pekerjaan dari jarak jauh, sekaligus memberinya alasan untuk nanti pergi ke kantor, padahal sebenarnya dia akan mengunjungi ibunya. Yana sedang sibuk di ruang kerjanya, sebuah kamar kecil yang dia sulap jadi kantor mini. Faris, yang bosan menonton televisi, berjalan mondar-mandir di depan pintu kamar kerja Yana. Pintunya sedikit terbuka.
Faris berniat menggoda Yana atau mungkin meminta uang jajan tambahan. Tapi dia berhenti melangkah saat mendengar suara Yana sedang menelepon. Nada suaranya terdengar profesional, tapi juga santai. "Iya, Pak Johan, terima kasih," kata Yana. Faris tidak kenal nama itu. "Tolong pastikan semua tagihan untuk furnitur tambahan di Pondok Hijau itu langsung dialihkan ke rekening pribadi saya. Ya, jangan sampai tertagih ke kantor." Faris mengerutkan kening. Pondok Hijau? Itu kan kawasan perumahan paling elit di kota ini. Tempat para miliarder tinggal. Untuk apa Yana mengurus tagihan furnitur di sana? "Ibu saya suka sekali dengan gazebo barunya," lanjut Yana di telepon. "Tolong sampaikan ke tim desainer interiornya, kerja bagus. Total biayanya yang 15 miliar itu sudah termasuk semua. Kan? Saya tidak mau ada biaya tersembunyi." Jantung Faris serasa berhenti berdetak. 15 miliar. Dia pasti salah dengar. Dia menempelkan telinganya lebih dekat ke pintu. "Baik. Iya. Nanti saya mampir ke sana sore ini setelah urusan di kantor selesai. Mau bawakan Ibu Lina makanan kesukaannya." "Terima kasih, Pak Johan." Yana menutup telepon. Faris mundur perlahan. Kepalanya pusing. 15 miliar? Rumah di Pondok Hijau? Untuk Ibu Lina? Jadi, Yana membeli rumah seharga 15 miliar untuk ibunya? Tanpa memberitahu dia? Faris merasa seluruh darahnya mendidih. Itu bukan hanya marah, tapi campuran antara iri, kaget, dan rasa serakah yang luar biasa. Dia merasa dikhianati. Dia merasa dibodohi hidup-hidup. Dengan tangan gemetar, dia kembali ke sofa. Dia harus tenang. Dia harus berpura-pura tidak tahu. 1 jam kemudian, Yana keluar dari ruang kerjanya. Dia sudah rapi dengan pakaian kerjanya, hijabnya yang sederhana namun elegan terpasang sempurna. "Mas, aku berangkat ke kantor dulu, ya. Ada rapat mendadak." Faris menatapnya, berusaha memasang wajah datar. "Oh, ya, hati-hati. Mungkin aku pulang agak malam. Mau mampir dulu ke tempat ibu?" "Ada perlu?" kata Yana sambil memakai sepatunya. Faris hanya mengangguk. "Ya." Begitu suara mobil Yana menjauh dari rumah, Faris langsung menyambar ponselnya. Dia tidak menelepon Ibu Wati atau Indah. Belum. Dia harus membuktikannya sendiri. Dia memesan taksi online, memasukkan tujuan, perumahan Pondok Hijau. Perjalanan ke sana memakan waktu hampir 45 menit. Faris tercengang melihat kemegahan gerbang masuknya. Penjagaan super ketat. Dia meminta sopir taksi untuk menurunkannya di sebuah minimarket yang terletak tidak jauh dari gerbang. Dia tidak mungkin bisa masuk. Dia berdiri di sana seperti orang bodoh, mengamati mobil-mobil mewah yang keluar masuk. Dia menunggu hampir 2 jam. Dia tidak tahu apa yang dia tunggu. Dia tidak tahu nomor rumahnya. Dia hanya punya nama, Pondok Hijau, dan Ibu Lina. Dia merasa frustrasi. Tepat saat dia hampir menyerah, sebuah mobil sedan yang sangat dia kenali, mobil yang dipakai Yana ke kantor, terlihat melaju ke arah gerbang. Jantungnya berdebar. Mobil itu berhenti, Yana membuka kaca, menunjukkan kartu akses, dan gerbang pun terbuka. Mobil itu melaju masuk. Faris ternganga. Jadi benar, Yana punya akses masuk ke tempat ini. Dia benar-benar punya properti di dalam. Faris tidak langsung pulang. Dia menunggu lagi. Dia ingin tahu berapa lama Yana di dalam. 1 jam. 2 jam. 3 jam. Hari sudah mulai sore. Faris mulai lelah dan lapar. Tepat pukul 5 sore, mobil sedan Yana keluar lagi dari gerbang, melaju ke arah jalan raya, mungkin menuju jalan pulang. Faris tidak memesan taksi. Dia menelepon 1 nomor. "Indah, kamu di mana? Cepat jemput Mas di Pondok Hijau. Bawa ibu sekalian. Penting. Ini soal uang." 30 menit kemudian, mobil LCGC milik Indah, yang tentu saja Yana yang membelikan, berhenti di depan minimarket. Ibu Wati dan Indah keluar dengan wajah bingung bercampur antusias. "Ada apa, Mas? Ngapain di tempat jin buang anak ini?" tanya Indah. "Ini bukan tempat jin buang anak, Dek. Ini tempat orang kaya raya," kata Faris. "Terus kenapa?" desak Ibu Wati. Faris menatap ibu dan adiknya bergantian, matanya menyala penuh emosi. "Yana, istriku tercinta. Dia beli rumah di dalam kompleks ini. Rumah seharga 15 miliar. Apa?" Ibu Wati dan Indah berteriak bersamaan. "Dia beli rumah itu untuk ibunya. Si Lina," lanjut Faris. Mata Ibu Wati membelalak.
Wajahnya memerah karena marah. Berani sekali perempuan itu. Punya uang sebanyak itu tapi dia sembunyikan dari kita. Dia biarkan kita minta-minta kayak pengemis. Dia kasih ibu cuma 10 juta kemarin, padahal dia punya miliaran. Gila. 15 miliar. Kak Yana dapat uang dari mana? Pekik Indah. Dia pasti korupsi di kantornya. Atau jangan-jangan dia? Dia nggak korupsi, potong Faris. Aku yakin, perusahaan tempat dia kerja itu punya dia sendiri. Dia bohongi kita selama ini. Dia bilang dia manajer, padahal dia pemiliknya. Ketiganya terdiam. Mereka mencoba mencerna informasi itu. Yana, menantu dan kakak ipar yang selama ini mereka anggap bodoh dan bisa diperas, ternyata adalah seorang miliarder. Wajah Ibu Wati yang tadinya marah, perlahan berubah. Sebuah senyum licik yang mengerikan tersungging di bibirnya. Faris, kamu itu suaminya. Faris menatap ibunya. Iya, Bu. Terus? Dalam pernikahan, harta istri itu harta suami juga. Apalagi kalau didapat setelah menikah. Itu artinya, rumah 15 miliar itu rumah kamu juga. Nak, kata Ibu Wati dengan nada manis yang dibuat-buat. Indah langsung menyahut. Benar, itu rumah Mas Faris. Berarti itu rumah kita juga. Kita bisa tinggal di sana. Tepat sekali, desis Ibu Wati. Kita sudah cukup hidup pas-pasan sementara dia dan ibunya hidup mewah di istana. Ini tidak adil. Faris merasakan gelombang keserakahan yang sama. Tapi bagaimana caranya? Bu, rumah itu atas nama ibunya Yana. Dan Yana menyembunyikan ini dari kita. Gampang, kata Ibu Wati. Senyumnya semakin lebar. Ibunya Yana itu orang tua kampungan. Dia pasti gampang ditakut-takuti. Dia tidak tahu apa-apa soal hukum. Lalu, rencana ibu? Tanya Faris, tidak sabar. Ibu Wati melihat ke arah gerbang pondok hijau yang megah. Besok, kita datang ke sini. Kita bawa barang-barang kita. Kita bilang kita mau pindah. Yana pasti sedang di kantor, dia tidak akan tahu. Bagaimana kalau satpamnya melarang kita masuk? Tanya Indah. Faris kan suaminya. Dia tinggal bilang dia suaminya Yana, mau mengunjungi ibunya. Tadi kamu lihat Yana masuk pakai mobil sedan itu, kan? Berarti rumahnya terdaftar atas nama Yana, atau setidaknya Yana punya akses. Kamu suaminya, kamu pasti diizinkan masuk, jelas Ibu Wati. Kalau ibunya Yana menolak, tanya Faris lagi. Ibu Wati tertawa sinis. Dia berani apa? Kita masuk saja. Kita bilang ini rumah Faris. Kita usir dia. Bilang dia tidak pantas tinggal di rumah semewah itu. Bilang dia cuma numpang. Kalau dia melawan, kita paksa. Kita usir. Faris sedikit ragu. Kenapa tidak? Sahut Indah bersemangat. Dia kan cuma orang miskin yang beruntung. Tempatnya ya di kontrakan becek itu, bukan di pondok hijau. Ini kesempatan kita, Mas. Aku sudah muak tinggal di rumah sempit. Ibu Wati menepuk pundak Faris. Dengarkan Ibu, Nak. Ini hak kamu. Ambil apa yang seharusnya jadi milik kamu. Besok, kita ambil alih rumah itu. Yana tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kalau dia protes, dia mau statusnya sebagai miliarder ketahuan? Dia pasti malu. Dia akan diam saja. Faris terdiam sejenak. Keraguannya hilang, digantikan oleh bayangan kemewahan. Tinggal di rumah 15 miliar. Punya kolam renang. Punya asisten. Dia tidak perlu lagi pura-pura mencari kerja. Dia bisa hidup seperti raja. Dia mengangguk mantap. Baik, Bu. Besok kita lakukan. Indah, kamu siapkan truk pindahan kecil. Pinjam punya temanmu. Masukkan semua barang bagus kita di rumah. Faris, kamu pastikan besok Yana sibuk seharian di kantornya. Jangan sampai dia bisa pulang cepat. Tenang, Bu, kata Faris. Senyum licik ini menghiasi wajahnya, mirip sekali dengan senyum ibunya. Serahkan padaku. Besok, kita akan punya rumah baru. Hari berikutnya, Yana sama sekali tidak menyadari rencana busuk yang telah disusun keluarganya. Baginya, ini adalah salah satu hari terpenting dalam karir profesionalnya. Dia berada di kantor pusat perusahaannya, sebuah gedung pencakar langit modern yang berkilauan di pusat distrik bisnis. Kantornya menempati 3 lantai teratas, dengan desain interior minimalis, canggih, dan pemandangan kota 360 derajat. Karyawannya memanggilnya, Ibu Yana, dengan nada penuh hormat dan sedikit segan. Di sini, dia adalah seorang pemimpin, seorang visioner di industri teknologi. Sangat jauh dari Citra, manajer menengah,
yang dia tampilkan di depan Faris. Pagi itu, dia mengenakan setelan blazer premium berwarna navy yang dipadukan dengan hijab sutra berwarna senada. Dia tampak berwibawa dan sangat percaya diri. Dia sedang memimpin rapat dewan direksi yang diperluas, dihadiri oleh beberapa investor besar dari Singapura dan Jepang. Rapat ini membahas rencana ekspansi global perusahaan yang bernilai triliunan rupiah. Seperti yang bisa Anda lihat di proyeksi kuartal keempat, Yana menjelaskan dengan fasih dalam bahasa Inggris, menunjuk ke layar presentasi raksasa. Strategi akuisisi kita terhadap startup AI di Vietnam akan memberikan kita keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar Asia Tenggara. Para investor mengangguk-angguk setuju. Mereka terkesan dengan data yang disajikan Yana, juga dengan ketenangannya dalam menjawab setiap pertanyaan tajam. Ruangan itu hening, hanya terdengar suara Yana yang lugas dan berwibawa. Di atas meja, ponsel CEO-nya, ponsel khusus yang tidak diketahui Faris, diletakkan dalam mode senyap. Sementara ponsel, manajernya, yang dia pakai untuk berkomunikasi dengan Faris dan keluarganya, berada di dalam tasnya, juga dalam mode senyap. Di tengah-tengah presentasi Yana yang paling krusial, tasnya yang diletakkan di kursi sebelahnya mulai bergetar. Yana meliriknya sekilas, mengabaikannya. Getaran itu berhenti, lalu mulai lagi. Lebih intens. Yana sedikit mengernyit. Pasti Faris. Dia pasti ingin meminta sesuatu. Yana memutuskan untuk mengabaikannya. Rapat ini jauh lebih penting. Dia melanjutkan presentasinya. Implementasi model bahasa baru ini akan meningkatkan efisiensi. Getaran di tasnya berhenti. Yana merasa lega. Namun, beberapa detik kemudian, ponsel CEO-nya yang ada di atas meja menyala dan bergetar hebat. Yana terdiam di tengah kalimat. Semua mata di ruangan itu tertuju padanya. Di layar ponsel itu tertera nama, Ibu. Darah Yana serasa surut dari wajahnya. Jantungnya mencelos. Ini adalah nomor darurat. Ibu Lina tahu persis untuk tidak pernah, dalam keadaan apapun, menelepon nomor ini kecuali ada bencana. Ini adalah nomor yang dia berikan jika terjadi kebakaran, gempa bumi, atau situasi hidup dan mati. Wajah Yana yang tadinya tenang dan penuh kontrol, kini berubah pucat pasi. Para investor menatapnya bingung. Maaf, kata Yana, suaranya sedikit bergetar. Maafkan saya harus mengambil ini. Dia tidak menunggu persetujuan mereka. Dia menyambar ponselnya dan setengah berlari keluar dari ruang rapat, menuju kantor pribadinya yang berdinding kaca di sebelahnya. Karyawan di luar ruangan menatap heran melihat CEO mereka yang biasanya tenang tampak begitu panik. Yana menutup pintu kantornya. Tangannya gemetar saat menekan tombol jawab. Ibu? Ada apa? Di seberang sana, yang terdengar bukan jawaban, melainkan isak tangis yang histeris. Tangisan orang yang sangat ketakutan. Ibu. Bicara sama Yana. Ibu kenapa? Desak Yana, rasa panik mulai mencekiknya. Yana, nak. Suara Ibu Lina terdengar putus-putus, terisak-isak. Kemarilah, nak, cepat. Ada apa, Bu? Siapa di sana? Teriak Yana, sudah tidak peduli jika ada yang mendengarnya. Suami dan ibu mertuamu ada di sini, rintik Ibu Lina. Dunia Yana seakan berhenti berputar. Apa? Bagaimana? Bagaimana mereka bisa tahu? Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Bagaimana bisa? Bu, mereka bawa barang-barang, nak. Mereka bilang ini rumah Faris. Mereka dorong ibu. Yana, ibu takut. Kurang ajar, geram Yana. Amarahnya meledak, menggantikan rasa takutnya. Ibu tenang. Yana kesana sekarang. Jangan buka pintu. Terlambat, nak. Mereka sudah di dalam. Mereka. Tiba-tiba, Yana mendengar suara bentakan yang sangat keras dan familiar dari seberang telepon. Itu suara Ibu Wati. Hai orang tua. Berani kamu telepon dia? Hah? Mau mengadu kamu? Kasih sini ponselnya. Jangan, Yana. Tolong. Terdengar suara seperti barang dibanting, diikuti jeritan kesakitan Ibu Lina. Lalu klik. Sambungan terputus. Yana mematung selama sepersekian detik. Layar ponselnya gelap. Hening. Jeritan terakhir ibunya terngiang di telinganya. Tidak, desisnya. Wajah Yana berubah. Hilang sudah sosok CEO yang tenang. Yang tersisa adalah seorang anak perempuan yang dipenuhi amarah murni. Dia menendang pintu kantornya hingga terbuka.
Para investor dan direksi yang menunggunya di ruang rapat terlonjak kaget melihat ekspresinya. Rapat selesai, bentak Yana. Suaranya dingin, tajam, dan penuh kuasa. Semua materi sudah ada di tablet Anda. Asisten saya akan mengurus sisanya. Tanpa menoleh lagi, Yana berjalan cepat melintasi ruang kerja. Dia menyambar tas dan kunci mobilnya dari meja sekretarisnya. Ibu Yana? Tapi para investor? Tanya sekretarisnya, bingung. Batalkan semua jadwalku. Perintah Yana sambil terus berjalan menuju lift pribadi. Panggil tim keamanan saya. Suruh mereka bertemu saya di Pondok Hijau. Sekarang juga. Dia menekan tombol lift dengan kasar. Pikirannya hanya satu. Ibu Wati. Faris. Indah. Mereka telah menyentuh ibunya. Dan hari ini, mereka akan menyesalinya. Mereka akan menyesal telah mengenalnya seumur hidup mereka. Yana tidak pernah mengemudi seperti ini seumur hidupnya. Dia tidak mengambil mobil sedan, manajernya. Dia langsung menuju lift pribadi di kantornya yang membawanya ke parkir basement khusus jajaran direksi. Di sana, terparkir mobilnya yang sebenarnya. Sebuah sedan sport mewah berwarna hitam pekat, mobil yang Faris bahkan tidak tahu ada dalam hidupnya. Mesin bertenaga besar itu menderu hidup, seolah merasakan amarah pemiliknya. Dia memacu mobil itu keluar dari gedung, mengabaikan tatapan kaget petugas valet. Pikirannya hanya terfokus pada satu hal, suara jeritan ibunya. Hatinya seperti diremas. Selama ini dia bersabar. Dia menahan diri. Dia membiarkan dirinya direndahkan, uangnya diperas, harga dirinya diinjak-injak oleh keluarga Faris. Dia menelan semua itu demi menjaga kedamaian rumah tangga yang kini dia sadari tidak pernah ada. Dia pikir kesabarannya adalah sebuah kebajikan. Hari ini, dia sadar kesabarannya adalah sebuah kesalahan. Kesalahan yang membuat ibunya celaka. Ibu bertahan, Bu. Yana datang. Desisnya pada diri sendiri, tangannya mencengkeram kemudi begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia melanggar beberapa lampu merah. Beberapa mobil membunyikan klakson panjang padanya, tapi Yana tidak peduli. Dia adalah seorang CEO. Dia biasa menghitung risiko. Tapi hari ini, tidak ada risiko yang lebih besar daripada membiarkan ibunya terluka. Amarahnya begitu dingin dan pekat, seperti bongkahan es di dalam dadanya. Dia bukan lagi Yana istri penurut. Dia adalah Yana, sang pemilik perusahaan, yang aset paling berharganya sedang diserang. Setiap detik di jalan terasa seperti 1 jam. Dia membayangkan apa yang sedang terjadi di rumah itu. Dia membayangkan Ibu Lina yang lembut dan penakut, dikepung oleh 3 serigala serakah. Faris, pria yang seharusnya melindunginya, Ibu Wati, wanita tua berhati busuk, dan Indah, gadis manja yang kejam. Setelah 20 menit yang terasa seperti selamanya, Yana tiba di gerbang megah perumahan Pondok Hijau. Dia tidak melambat. Penjaga keamanan yang melihat sedan mewah itu melaju kencang, ditambah stiker VIP yang mereka kenali, buru-buru mengangkat palang pintu. Mereka bahkan tidak sempat memberi hormat. Mobil Yana melesat di jalanan kompleks yang sepi dan asri. Jalanan yang seharusnya tenang, kini terasa seperti medan perang bagi Yana. Jantungnya berdebar kencang saat dia berbelok ke jalan tempat rumah ibunya berada. Dan dari kejauhan, dia melihatnya. Pemandangan itu menusuk langsung ke ulu hatinya. Gerbang kayu jati yang kokoh itu terbuka lebar. Di depannya, di jalan masuk yang seharusnya bersih, terparkir sebuah truk pindahan kecil yang sudah karatan. Truk butut yang terlihat sangat tidak pantas berada di lingkungan itu. Di halaman rumput hijaunya yang terawat sempurna, tergeletak beberapa barang. Sofa usang berwarna coklat pudar, sebuah lemari pakaian kayu lapis yang salah satu pintunya miring, dan beberapa kardus kumal yang diikat tali rafia. Itu barang-barang dari kontrakan Ibu Wati. Yana menginjak rem begitu dalam hingga mobilnya berhenti mendadak, menimbulkan decit ban yang memekakan telinga. Dia bahkan tidak peduli untuk memarkir mobilnya dengan benar. Dia melompat keluar, meninggalkan pintu mobil terbuka. Dan saat itulah dia melihatnya. Momen yang akan selamanya terpatri dalam ingatannya. Momen yang membakar habis sisa kesabaran terakhirnya. Ibunya, Ibu Lina, sedang terduduk di tanah. Di luar gerbang. Di atas jalan aspal yang kasar. Hijab sederhana ibunya sedikit miring, dan dia menangis sambil memegangi lengannya. Dia terlihat sangat kecil, rapuh, dan ketakutan. Di atasnya, berdiri Ibu Wati. Wanita itu berkacak pinggang, dagunya terangkat tinggi. Wajahnya penuh dengan kemenangan yang jahat. Jarinya menunjuk lurus ke wajah Ibu Lina yang tertunduk. "Ini rumahku, pergi kamu miskin." Yana mendengar suara melengking Ibu Wati.
Kamu tidak pantas ada di sini. Tempatmu itu di kontrakan Batch. Pergi dari rumah anakku. Rasa sakit menjalari dada Yana. Tapi yang lebih parah, yang membuat darahnya benar-benar mendidih, adalah apa yang dia lihat di teras rumah. Di sana, bersandar di pilar marmer yang megah, berdiri Faris, suaminya. Dan di sampingnya, Indah, adik iparnya. Mereka tidak melerai. Mereka tidak membela. Mereka berdua tertawa. Mereka tertawa keras, terbahak-bahak, seolah sedang menonton pertunjukan komedi paling lucu di dunia. Tawa mereka adalah tawa kemenangan, tawa yang merendahkan, tawa yang menikmati penderitaan seorang wanita tua yang tidak berdaya. Melihat itu, sesuatu di dalam diri Yana putus. Lenyap sudah rasa takut, rasa ragu, atau sisa-sisa cinta yang mungkin masih ada untuk suaminya. Yang tersisa hanyalah amarah murni yang membakar. Matanya menyipit. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan dengan langkah yang mantap dan mematikan, dia mulai berjalan ke arah mereka. Langkah kaki Yana yang cepat dan mantap di atas aspal terdengar jelas di tengah keheningan sesaat setelah Ibu Wati selesai berteriak. Dia tidak berlari. Dia berjalan dengan aura yang begitu pekat dan dingin, membuat Indah yang pertama kali menyadari kehadirannya, langsung berhenti tertawa. Mas Faris itu. Indah menyikut kakaknya, matanya membelalak kaget. Faris menoleh. Tawanya langsung mati di tenggorokannya. Wajahnya pucat pasi. Yana? Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kenapa Yana ada di sini? Kenapa dia tidak di kantor? Dan mobil apa itu? Ibu Wati, yang masih asyik dengan posenya sebagai penguasa, berbalik badan saat mendengar tawa anak-anaknya berhenti. Ada apa sih? Ucapannya terputus saat melihat Yana berdiri 5 langkah di belakangnya. Mata mereka bertemu. Mata Ibu Wati yang penuh keserakahan, bertemu dengan mata Yana yang kini berkilat seperti baja. Berhenti. Suara Yana tidak melengking. Suara itu dalam, penuh tekanan, dan bergetar dengan otoritas yang tidak pernah didengar Ibu Wati dan Faris seumur hidup mereka. Itu bukan suara istri yang bisa mereka bentak. Itu adalah suara seorang CEO yang baru saja melihat asetnya diobrak-abrik. Semua orang membeku. 3 serangkai itu mematung. Ibu Lina yang sedang menangis, mendongak. Matanya yang basah penuh air mata langsung melebar melihat putrinya berdiri di sana seperti seorang pelindung. Yana, nak. Lirihnya. Bagus kamu di sini, Yana. Ibu Wati adalah yang pertama kali berhasil menguasai diri, mencoba membalikkan keadaan. Dia harus mempertahankan kekuasaannya. Lihat ini kelakuan ibumu. Dia tidak mau pergi dari rumah suamimu. Kami mau pindah ke rumah kami, dia malah menghalangi. Faris, yang masih syok, buru-buru ikut menimpali. Dia harus terlihat seperti kepala keluarga. Iya, Yana, kamu ngapain teriak-teriak? Kamu harusnya bantu Mas. Ini rumah kita. Rumahku. Ibumu ini lancang sekali tidak mau pergi. Yana menatap mereka satu persatu. Faris, Indah, lalu terakhir Ibu Wati. Dia tidak berkedip. Dia tidak membalas ucapan mereka. Sedikit pun. Dengan gerakan yang tenang dan terkendali, Yana berjalan melewati mereka. Dia melewati Ibu Wati seolah wanita itu tidak ada. Dia melewati Faris seolah suaminya itu hanyalah pajangan pilar. Matanya hanya tertuju pada satu orang. Dia berhenti tepat di depan ibunya yang masih terduduk di tanah. Tanpa mempedulikan setelan blazer mahalnya, Yana berlutut di aspal yang kotor. Aura dingin dan marahnya lenyap seketika, digantikan oleh kelembutan yang luar biasa. Ibu. Panggilnya. Suaranya serak menahan tangis. Ibu tidak apa-apa. Ibu Lina terisak. Yana, mereka jahat. Nak, mereka dorong ibu. Mana yang sakit, Bu? Yana memegang lengan ibunya, memeriksa dengan hati-hati. Dia melihat ada bekas kemerahan di siku ibunya. Maafkan Yana, Bu. Maaf Yana terlambat. Tidak, nak kamu sudah datang. Yana membantu ibunya berdiri dengan sangat perlahan. Dia membenahi hijab ibunya yang miring. Dia menyeka air mata di pipi wanita tua itu dengan jemarinya. Di depan mata ketiga lawannya, Yana memeluk ibunya dengan erat, seolah ingin menyalurkan semua kekuatannya. Faris dan Ibu Wati saling pandang. Mereka bingung. Drama yang mereka harapkan, Yana menangis dan memohon, tidak terjadi. Setelah memastikan ibunya bisa berdiri tegak, Yana menuntun Ibu Lina untuk berdiri di belakangnya. Lalu, Yana berbalik badan. Perlahan. Wajahnya kembali seperti semula. Datar, dingin, dan tatapannya menusuk. Kalian, desisnya.
Faris melangkah maju, mencoba mengintimidasi. Yana, apa-apaan kamu ini? Kamu tidak menghargai aku sebagai suami. Hah? Aku bilang, ini rumahku. Harta yang kamu dapat setelah menikah itu hartaku juga. Jadi kami berhak tinggal di sini. Indah menimpali dari teras. Benar? Kakak sudah bohongi kita. Kakak kaya raya tapi biarkan kita hidup susah. Sekarang kita ambil hak kita. Yana menatap Faris. Dia sedikit memiringkan kepalanya. Rumahmu, ulangnya. Suara itu begitu pelan, tapi terdengar jelas. Hak kamu. Yana lalu tersenyum. Senyum itu adalah hal paling mengerikan yang pernah Faris, Indah, dan Ibu Wati lihat. Senyum itu tidak sampai ke matanya. Itu adalah senyum seseorang yang akan menjatuhkan hukuman. Mereka bertiga refleks mundur selangkah. Hening seketika. Kalian tahu, kata Yana, suaranya tetap pelan. Aku sudah menahan ini selama 5 tahun. 5 tahun aku membiayai parasit sepertimu, Faris. 5 tahun aku dihina oleh ibumu. 5 tahun aku diperas oleh adikmu. Aku diam. Dia mengambil satu langkah maju. Tapi hari ini, kalian menyentuh ibuku. Mata Yana berkilat. Kalian melakukan kesalahan fatal. Sebelum Faris atau Ibu Wati sempat membalas, Yana melakukan sesuatu yang tidak mereka duga. Dia tidak berteriak lagi. Dia tidak menangis. Dia tidak mendorong balik. Dia mengeluarkan ponselnya. Bukan ponsel, manajer, yang biasa dia pakai. Tapi ponsel CEO-nya yang terbaru dan paling mahal. Faris dan Indah menelan ludah melihat benda itu. Tangan Yana menekan satu tombol spidol yang sudah dia siapkan saat di mobil tadi. Dia menempelkan ponsel itu ke telinganya. Matanya tidak pernah lepas dari wajah Faris yang mulai kebingungan. Halo, Pak Johan, suara Yana terdengar tenang dan profesional. Faris dan Ibu Wati saling pandang. Siapa Pak Johan? Saya Yana. Saya ada di properti saya di Pondok Hijau. Ya, yang harganya 15 miliar. Ekspresi Faris berubah dari bingung menjadi panik. Tolong bawa seluruh tim legal dan tim keamanan pribadi saya ke sini. Sekarang juga. Ibu Wati dan Indah ternganga. Tim legal? Keamanan pribadi? Apa maksudnya? Yana mengalihkan pandangannya dari Faris ke Ibu Wati, yang wajahnya mulai pucat. Ada 3 penyusup di properti saya. Mereka memaksa masuk, merusak halaman saya dengan barang-barang mereka, dan melakukan tindak kekerasan fisik terhadap ibu saya. Yana, apa yang kamu lakukan? Pekik Faris, mulai panik. Yana mengangkat satu jarinya, memberi isyarat pada Faris untuk diam. Saya ulangi, Pak Johan, lanjut Yana ke telepon. Kekerasan fisik. Saya punya rekaman CCTV lengkap. Saya mau mereka dituntut atas penyerobotan lahan, perusakan properti, dan penyerangan. Pastikan polisi juga ikut dalam rombongan Anda. Polisi? Jerit Ibu Wati, matanya membelalak ngeri. Yana tersenyum dingin ke arah ibu mertuanya. Ya, Pak Johan. Saya mau mereka bertiga dikeluarkan dari sini, kalau perlu, dengan paksa. Saya tunggu 15 menit. Yana menutup teleponnya. Dia memasukkan ponselnya kembali ke saku blazernya. Suasana hening seketika. Hening yang mencekam. Tawa keras Faris dan Indah tadi kini lenyap tanpa sisa. Wajah sombong Ibu Wati kini berubah menjadi ketakutan murni. Mereka bertiga menatap Yana, lalu saling memandang. Mereka baru saja menyadari satu hal. Perempuan yang mereka dorong ibunya. Perempuan yang mereka tertawakan. Perempuan yang mereka sebut pelit. Baru saja memanggil pasukan pengacara dan keamanan pribadi seolah memesan pizza. Mereka hening. Mereka menyesal. Dan ini baru permulaan. Hening yang tercipta setelah Yana menutup telepon terasa 100 kali lebih berat daripada keheningan biasa. Itu adalah keheningan yang syarat dengan ancaman. Faris, Ibu Wati, dan Indah berdiri mematung di halaman. Wajah mereka bertiga pucat pasi. Kata, polisi, dan keamanan pribadi, bergema di telinga mereka. Faris adalah yang pertama sadar dari keterkejutannya. Ketakutan dengan cepat berubah menjadi amarah seorang pria yang egonya terluka. Yana, kamu gila, ya? Teriaknya. Dia mencoba melangkah maju, ingin merebut ponsel Yana, ingin membentaknya seperti biasa. Tapi dia berhenti. Tatapan mata Yana, yang begitu dingin dan asing, menahannya. Kamu mau panggil polisi untuk suamimu sendiri? Kamu mau permalukan aku? Hah? Lanjut Faris, suaranya naik beberapa oktav, mencoba terdengar mengancam tapi gagal. Dia bukan mau mempermalukan kamu, Nak. Ibu Wati menyahut,
otaknya yang licik mencoba mencari jalan keluar lain. Dia mengubah taktik. Dia mulai menangis, sebuah tangisan palsu yang dibuat-buat. Yana, tega kamu, nak, tega kamu sama ibu mertua kamu sendiri. Ibu ini sudah seperti ibumu. Cuma karena masalah sepele begini kamu mau panggil polisi? Di mana hatimu? Kamu menantu durhaka. Indah, yang paling penakut di antara mereka, sudah gemetar hebat. Mas, Kak Yana sudah. Mas, kita pulang saja, yuk. Aku takut, cicitnya sambil menarik-narik lengan baju Faris. Yana hanya diam. Dia tidak menanggapi gertakan Faris. Dia tidak terpengaruh oleh air mata buaya Ibu Wati. Dia hanya berdiri tegak di samping ibunya, Ibu Lina, seolah menjadi benteng pelindung. Dia menatap lurus ke arah jalanan di depan gerbang, menunggu. Yana, jawab aku, bentak Faris lagi, frustrasi karena diabaikan. Percuma kamu teriak, Faris, jawab Yana akhirnya. Suaranya datar. Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Kalian hanya perlu menunggu. Menunggu apa? Aku tidak takut. Aku suamimu. Ini rumahku juga. Kita buktikan saja, kata Yana singkat. 15 menit terasa seperti selamanya bagi trio penyusup itu. Tapi bagi Yana, itu adalah waktu yang dia butuhkan untuk menenangkan detak jantungnya sendiri. Tepat di menit ke-15, seperti yang dijanjikan, iring-iringan itu datang. Bukan hanya satu mobil. 2 mobil Alphard hitam mengilap berhenti tepat di belakang mobil sport Yana. Di belakang kedua mobil itu, berhenti sebuah mobil patroli polisi. Pemandangan itu begitu mencolok di lingkungan yang tenang tersebut. Beberapa tetangga yang penasaran mulai mengintip dari balik tirai jendela rumah-rumah mewah mereka. Pintu Alphard pertama terbuka. 4 orang pria tegap berjas hitam dan memakai ARPC keluar. Mereka adalah tim keamanan pribadi Yana. Mereka tidak terlihat seperti satpam biasa. Mereka terlatih, profesional, dan aura mereka mengintimidasi. Mereka segera menyebar, membentuk formasi di sekitar gerbang. Dari Alphard kedua, keluarlah seorang pria parubaya berkacamata yang tampak sangat rapi. Dia membawa tas kerja kulit yang mahal. Inilah Pak Johan, kepala tim legal Yana. Bersamanya, 2 orang polisi berseragam turun dari mobil patroli. Faris, Ibu Wati, dan Indah mundur serentak. Mereka terdorong ke belakang hingga hampir menabrak truk butut mereka. Ini di luar bayangan mereka. Mereka pikir Yana hanya menggertak. Ibu Yana, Anda tidak apa-apa. Pak Johan berjalan cepat menghampiri Yana, mengabaikan 3 orang lainnya seolah mereka tidak ada. Saya baik-baik saja, Pak Johan, jawab Yana tenang. Tapi ibu saya? Yana menunjuk ke lengan Ibu Lina yang memerah. Mereka mendorongnya. Wajah Pak Johan langsung mengeras. Saya mengerti. Dia memberi isyarat kepada 2 polisi, yang segera menghampiri Yana dan Ibu Lina, untuk mengambil keterangan awal. Tunggu dulu, teriak Faris. Dia tidak bisa diam saja. Ini adalah pertahanan terakhirnya. Saya ini suaminya. Saya Faris. Apa-apaan ini? Kalian tidak bisa mengusir saya dari rumah saya sendiri. Pak Johan menoleh ke arah Faris. Dia menatap Faris dari atas ke bawah dengan tatapan menilai, seolah sedang melihat serangga. Anda Bapak Faris? Tanyanya datar. Iya, saya suaminya. Dan ini ibu saya, Ibu Wati, dan adik saya, Indah. Kami pindah ke sini. Ini adalah harta Gonogini. Harta yang didapat istri saya setelah menikah adalah harta saya juga. Seru Faris, mengeluarkan satu-satunya argumen hukum yang dia tahu. Ibu Wati langsung menimpali. Benar, anak saya suaminya. Kami berhak di sini. Rumah ini milik kami. Pak Johan tersenyum tipis. Sebuah klaim yang menarik. Tapi sayangnya, tidak berdasar. Pengacara itu membuka tas kerjanya. Dengan gerakan yang sangat teatrikal, dia mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru. Dia membukanya. Ini, katanya, adalah sertifikat hak milik nomor 00891 untuk properti di perumahan Pondok Hijau, Blok C, nomor 1. Dia membalik sertifikat itu ke arah Faris. Silakan dibaca. Nama pemilik yang tertera di sini adalah Nyonya Lina, ibu kandung dari Ibu Yana. Mata Faris membelalak. Apa? Atas nama ibunya? Itu tidak bisa. Dia membelinya pakai uang Yana. Uang istri saya. Itu poin kedua, kata Pak Johan, masih dengan nada yang sama tenangnya. Rumah ini memang dibeli lunas oleh Ibu Yana. Tapi uang yang digunakan Ibu Yana untuk membeli rumah ini? Dia berhenti sejenak,
melirik ke arah Yana yang memberinya anggukan singkat. Pak Johan kembali menatap Faris. Uang itu, sama seperti seluruh aset Ibu Yana lainnya, termasuk perusahaannya, mobil-mobilnya, dan rekening banknya, adalah murni milik pribadi Ibu Yana. Tidak ada satu rupiah pun yang menjadi hak Anda. Bohong, teriak Ibu Wati. Hukum tidak bilang begitu. Hukum agama dan negara bilang harta istri milik suami juga. Hukum memang bilang begitu, Bu, Pak Johan membenarkan. Kecuali. Dia kembali merogoh tasnya. Kali ini dia mengeluarkan selembar dokumen yang lebih tipis, dilaminating. Kecuali ada ini adalah salinan akta perjanjian pranikah. Ditandatangani 5 tahun lalu, 3 hari sebelum pernikahan Anda. Faris terdiam. Perjanjian pranikah? Dia mencoba mengingat. Saya tidak pernah tanda tangan, sergahnya. Oh, Anda menandatanganinya, Bapak Faris, kata Pak Johan. Di atas materai. Bersamaan dengan tumpukan dokumen lain untuk pendaftaran pernikahan Anda di catatan sipil. Ibu Yana, yang saat itu sudah menjadi pengusaha sukses, tentu saja ingin melindungi aset yang dia bangun dari nol. Faris membeku. Dia teringat. 5 tahun lalu. Yana memintanya menandatangani beberapa berkas. Yana bilang itu hanya formalitas administrasi. Faris, yang saat itu terlalu malas untuk membaca dan terlalu sibuk membayangkan hidup enak setelah menikah dengan manajer bergaji besar, menandatangani semuanya tanpa berpikir. Dia tidak tahu bahwa di antara berkas itu, terselip sebuah dokumen pemisahan harta mutlak. Yana sudah merencanakan ini. Dia sudah tahu sifatnya dari awal. Dia telah dibodohi. Dokumen ini, lanjut Pak Johan, menyatakan dengan jelas bahwa seluruh harta yang dimiliki Ibu Yana sebelum menikah, dan seluruh harta serta penghasilan yang dia dapatkan setelah menikah, adalah milik pribadinya. Bapak Faris tidak memiliki hak sepeser pun atas semua itu. Anda hanya berhak atas apa yang Anda hasilkan sendiri. Pak Johan berhenti, lalu menambahkan dengan sinis, jika memang ada yang Anda hasilkan. Kaki Faris lemas. Dia hampir terjatuh. Seluruh fondasi keserakahannya hancur berkeping-keping. Dia tidak punya hak. Rumah ini bukan miliknya. Perusahaan Yana bukan miliknya. Uang Yana bukan miliknya. Dia tidak punya apa-apa. Ibu Wati dan Indah yang mendengar itu juga terdiam 1000 bahasa. Wajah mereka pucat seperti mayat. Mimpi mereka untuk hidup di rumah 15 miliar hancur dalam sekejap. Yana, yang sedari tadi dia menyaksikan kehancuran mereka, akhirnya melangkah maju. Dia berdiri tepat di depan Faris. Pria itu menatapnya dengan pandangan nanar, campuran antara benci dan putus asa. Kamu bilang, kata Yana pelan, aku istrimu? Faris tidak bisa menjawab. Yana menoleh ke pengacaranya. Pak Johan. Ya, Ibu Yana. Tolong tambahkan 1 berkas lagi ke dalam daftar pekerjaan Anda hari ini. Yana menatap lurus ke mata Faris yang ketakutan. Segera urus surat gugatan cerai saya. Kata, gugatan cerai, menggantung di udara seperti vonis mati. Bagi Faris, itu memang vonis mati. Seluruh hidupnya, seluruh kemalasannya, seluruh kemewahan yang dia nikmati, semuanya bergantung pada statusnya sebagai suami Yana. Tanpa itu, dia bukan siapa-siapa. Yana, tidak, jangan. Faris tiba-tiba tersadar. Dia jatuh berlutut di depan Yana, mencoba meraih tangan istrinya. Yana, aku minta maaf. Aku salah. Aku hilaf. Jangan ceraikan aku, Yana. Aku mohon. Ini adalah pemandangan yang menyedihkan. Pria yang 1 jam lalu tertawa terbahak-bahak saat ibunya menghina seorang wanita tua, kini merangkak di aspal. Yana menatap tangan yang mencoba menyentuhnya itu dengan jijik. Dia menarik tangannya. Lepaskan, desisnya. Yana, aku suamimu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kita sudah selesai bicara. Faris, kata Yana, suaranya tidak bergetar sedikitpun. Sejak kamu tertawa saat ibumu mendorong ibuku. Melihat anaknya berlutut, Ibu Wati seolah tersambar petir. Rasa takutnya hilang, digantikan oleh amarah seorang ibu yang anaknya dizalimi. Dia lupa ada polisi dan keamanan. Dasar perempuan sialan, teriaknya. Dia menerjang maju, tangannya terangkat, kukunya siap mencakar wajah Yana. Beraninya kamu hina anakku. Kamu itu. Dia tidak pernah berhasil menyentuh Yana. 2 petugas keamanan pribadi Yana bergerak dalam sepersekian detik. Mereka memegang kedua lengan Ibu Wati dengan cekatan namun kuat. Ibu Wati meronta-ronta seperti ikan kehabisan air, tapi cengkraman itu terlalu kuat. Lepaskan.
Lepaskan aku. Kalian tidak tahu siapa aku. Aku ini mertuanya. Ibu, tolong tenang, kata salah satu petugas polisi, melangkah maju. Anda sudah melakukan percobaan penyerangan. Kalau ibu tidak bisa tenang, kami akan bawa ibu ke kantor polisi sekarang juga. Ancaman itu berhasil. Ibu Wati langsung diam. Tubuhnya masih tegang karena marah, tapi dia tidak lagi meronta. Dia menatap Yana dengan kebencian murni. Yana mengabaikan mereka. Dia berbalik badan, melihat tumpukan sampah, sofa butut dan lemari miring, yang mengotori halaman indahnya. Dia menoleh ke kepala keamanan. Beri mereka waktu 5 menit, perintah Yana. Mereka boleh mengambil barang-barang pribadi mereka yang penting. Dompet, ponsel. Hanya itu. Sisa sampah ini. Yana menatap tumpukan perabot itu dengan jijik. Buang. Saya tidak mau melihatnya lagi saat matahari terbenam. Baik, Ibu Yana, jawab kepala keamanan. Dia lalu memberi isyarat pada anak buahnya. 2 petugas keamanan menghampiri Faris yang masih berlutut, dan 2 lainnya menghampiri Indah yang menangis sesenggukan di dekat truk. Pak, Bu, silakan ambil barang penting Anda, kata petugas itu dengan nada tegas. Faris tidak bergerak. Dia masih menatap Yana dengan putus asa. Yana? Angkat dia, perintah Yana dingin. Petugas keamanan itu tanpa ragu langsung memegang lengan Faris dan mengangkatnya berdiri. Paksa. Faris terkejut diperlakukan kasar seperti itu. Lepaskan, aku bisa berdiri sendiri. Mereka bertiga, Faris, Ibu Wati, dan Indah, digiring seperti kawanan domba ke tumpukan barang mereka. Indah buru-buru menyambar tas tangannya. Ibu Wati mengambil dompetnya dari dalam tas lain. Faris hanya berdiri mematung, terlalu syok untuk melakukan apapun. Waktu habis, kata Yana, padahal baru 2 menit berlalu. Keluarkan mereka. Tunggu, teriak Faris. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berlari ke arah mobil sedan yang biasa dia pakai, mobil yang diparkir Yana di rumah mereka. Mobil yang selalu dia banggakan sebagai mobilnya. Setidaknya biarkan aku bawa mobilku. Ini mobilku. Dia merogoh sakunya, mencari kunci. Tapi sakunya kosong. Dia menoleh ke Yana. Yana, yang sedang berbicara dengan Pak Johan, melirik ke arah Faris. Dengan gerakan pelan, dia merogoh saku blazernya dan mengeluarkan sebuah kunci mobil. Kunci mobil sedan itu. Kamu cari ini? Tanya Yana. Mata Faris berbinar. Iya, itu kunciku. Berikan padaku. Yana terkekeh pelan. Faris, kamu benar-benar tidak belajar, ya? Dia menoleh ke pengacaranya. Pak Johan, tolong cek BPKB mobil sedan dengan plat nomor B1234XYZ. Atas nama siapa? Pak Johan bahkan tidak perlu membuka laptopnya. Dia sudah mengantisipasi ini. Atas nama Ibu Yana, jawabnya lancar. Dibeli lunas oleh Ibu Yana. Bapak Faris hanya dipinjamkan untuk transportasi. Dan sebagai pemilik sah, Ibu Yana berhak mengambilnya kembali kapan saja. Yana tersenyum. Dia melemparkan kunci itu ke salah satu petugas keamanannya. Amankan mobil itu. Bawa kembali ke rumah saya yang satu lagi. Pastikan diganti semua kuncinya. Yana, itu jahat, teriak Faris. Dia kehabisan kata-kata. Dia kehilangan rumah, dia kehilangan status, dia kehilangan uang, dan sekarang dia kehilangan mobil. Jahat? Yana melangkah maju lagi, untuk terakhir kalinya. Jahat adalah saat seorang pria sehat membiarkan istrinya bekerja banting tulang sendirian untuk menafkahi dia, ibu, dan adiknya. Jahat adalah saat pria itu ikut menertawakan ibu dari wanita yang memberinya makan setiap hari. Itu jahat, Faris. Dia berbalik ke tim keamanannya. Cukup. Usir mereka sekarang. Perintah itu final. Tim keamanan tidak ragu lagi. Mereka memegang lengan Faris, Ibu Wati, dan Indah. Tidak. Lepaskan. Aku bisa jalan sendiri. Bentak Faris, mencoba menyelamatkan sisa harga dirinya. Silakan, Pak. Lewat sini, kata petugas itu, tanpa melepaskan cengkeramannya. Mereka bertiga digiring paksa. Melewati halaman yang indah, keluar dari gerbang kayu jati yang kokoh. Ibu Wati masih mencoba mengumpat, tapi suaranya tertahan di tenggorokan saat melihat tatapan tajam polisi yang mengawasi. Indah menangis terseduh-seduh, wajahnya penuh ingus dan air mata. Faris berjalan dengan tatapan kosong. Klang! Gerbang besi itu ditutup oleh petugas keamanan. Suaranya bergema di jalanan yang sepi. Faris, Ibu Wati,
dan Indah kini berdiri di luar gerbang. Di jalanan aspal kompleks elit. Tanpa mobil. Tanpa rumah. Dengan beberapa tetangga yang kini sudah berani keluar, menonton mereka dengan tatapan ingin tahu dan mencemooh. Sopir truk pindahan yang melihat kejadian itu, dengan cepat menyalakan mesinnya. Dia tidak mau berurusan dengan polisi. "Pak, tunggu," teriak Ibu Wati. Sopir itu tidak peduli. Dia memutar truknya dan pergi, meninggalkan mereka bertiga di jalanan. Di balik gerbang, Yana menatap mereka bertiga untuk terakhir kalinya. Tiga sosok menyedihkan yang kini tidak punya apa-apa. Dia berbalik, tidak mau melihat mereka lagi. Dia menghampiri ibunya yang masih berdiri di teras, didampingi Pak Johan. "Sudah selesai, Bu," kata Yana lembut, memeluk ibunya. Mereka tidak akan pernah mengganggu ibu lagi. Ibu Lina menangis, tapi kali ini tangis lega. Dia memeluk putrinya erat. Yana menatap halaman rumahnya yang kini kotor oleh tumpukan sofa dan lemari butut. "Pak Johan," panggilnya. "Ya, Bu." "Tolong panggil jasa pembersihan profesional. Saya mau semua bekas-bekas mereka hilang dari sini," katanya. Lalu dia menambahkan, "Termasuk di rumah saya yang satu lagi. Ganti semua kunci. Saya tidak mau ada jejak mereka tersisa." Hari-hari setelah pengusiran itu adalah neraka yang diciptakan oleh keserakahan mereka sendiri. Faris, Ibu Wati, dan Indah tidak punya pilihan selain kembali ke kontrakan lama Ibu Wati. Sebuah rumah petak sempit dengan 2 kamar, di gang yang padat penduduk. Dindingnya lembab dan catnya mengelupas. Perabot butut mereka, yang sempat diangkut oleh truk pindahan, akhirnya diturunkan kembali di sana, terlihat lebih menyedihkan dari sebelumnya. Perabotan itu adalah saksi bisu dari mimpi mereka yang hancur. Bagi Faris, kenyataan menghantamnya seperti palu godam. Keesokan paginya, dia terbangun di atas kasur busa tipis yang bau apek. Dia secara refleks merogoh saku, mencari kunci mobil sedan yang biasa dia pakai. Sakunya kosong. Dia lalu teringat dompetnya. Dia membukanya. Semua kartu kredit tambahan dari Yana ada di sana, tapi dia tahu itu semua tinggal plastik tak berguna. Yana pasti sudah memblokir semuanya. Dan benar saja. Saat dia mencoba memesan ojek online untuk pergi, dia sendiri tidak tahu mau kemana. Semua metode pembayarannya ditolak. Dia mencoba menarik uang di ATM dari rekening bersama yang dulu sering diisi Yana. Saldo, 0. Yana dan tim legalnya bekerja sangat cepat. Mereka telah memutus semua akses finansial Faris. Pria yang kemarin merasa seperti raja itu, hari ini tidak punya uang sepeser pun untuk membeli sebungkus rokok. "Faris, kamu diam saja. Pergi sana, cari istrimu. Minta maaf. Cium kakinya kalau perlu," teriak Ibu Wati dari dapur. Wanita tua itu sedang membanting-banting panci, melampiaskan amarahnya. "Buat apa, Bu? Yana sudah menggugat cerai aku," balas Faris, suaranya parau. "Gugat cerai bisa dibatalkan. Kamu itu suaminya. Kamu punya hak. Bujuk dia." Faris tidak menjawab. Dia tahu ini sudah berakhir. Dia melihat kebencian di mata Yana kemarin. Itu bukan amarah sesaat. Itu adalah keputusan final. 2 hari kemudian, seorang kurir datang ke gang sempit itu, menjadi tontonan tetangga. Kurir itu menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepada Faris. Di dalamnya, surat panggilan sidang pertama untuk gugatan cerai mereka. Dan di lembar terpisah, rincian tuntutan ganti rugi dari Yana atas perusakan properti dan kerugian imaterial atas trauma yang dialami Ibu Lina. Dunia Faris terasa berputar. Dia tidak hanya akan menjadi miskin, dia akan dikejar utang. Putus asa, dia mencoba mencari pekerjaan. Dia pikir, dengan penampilannya yang lumayan dan pengalamannya, mengelola bisnis istri, begitu dia menuliskannya di CV, dia bisa mendapatkan posisi manajer. Tapi dia salah besar. Berita pengusiran memalukan dari Pondok Hijau menyebar lebih cepat dari yang dia duga. Aib itu menjadi buah bibir di kalangan sosialita dan pebisnis. Tidak ada yang tahu detailnya, tapi rumor intinya sama. Seorang pria pemalas dan keluarga materialistisnya mencoba merebut harta istri suksesnya dan berakhir diusir secara memalukan. Yana tidak perlu melakukan apa-apa, lingkaran sosialita sudah melakukan penghakiman untuknya. Setiap perusahaan yang Faris datangi menolaknya. Beberapa menatapnya dengan aneh, seolah mengenali wajahnya dari gosip yang beredar. Dia yang tidak pernah benar-benar bekerja seumur hidupnya, kini menyadari bahwa dia tidak punya keahlian apapun. Dia tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Di sisi lain, kehidupan Ibu Wati tidak kalah hancur. Dia adalah ratu di lingkungan kontrakannya dan ketua arisan di kompleks perumahan lamanya. Tapi kini,
Dia tidak berani keluar rumah. Tetangga yang dulu menghormatinya, kini berbisik-bisik di belakangnya. Mereka melihat truk pindahan itu datang kembali. Mereka melihat wajah putus asa keluarga itu. Puncaknya adalah saat jadwal arisan berikutnya tiba. Ibu Wati, dengan sisa-sisa harga dirinya, mencoba datang. Begitu dia masuk ke rumah Jeng Sri, wanita yang mesin cucinya dia iri, suasana langsung hening. Semua mata memandangnya. Bukan dengan kagum, tapi dengan cemooh dan kasihan. Bu Wati, kirain sudah pindah ke Pondok Hijau? Kok masih di sini? Sindir salah satu anggota. Iya, katanya dapat rumah 15 miliar. Boleh dong kita main ke sana, timpal yang lain? Wajah Ibu Wati memerah padam. Dia ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Jeng Sri, sang tuan rumah, menghampirinya. Maaf ya, Bu Wati. Kayaknya nama ibu sudah saya coret dari daftar arisan. Takutnya ibu nggak sanggup bayar iurannya. Kan sekarang sudah nggak ada, ATM berjalan. Lagi. Tawa meledak di ruangan itu. Hancur sudah harga diri Ibu Wati. Dia berlari keluar dari rumah itu sambil menangis. Itu adalah hari terakhir dia menunjukkan wajahnya di depan umum. Tidak hanya itu, surat panggilan dari kepolisian atas laporan penyerangan terhadap Ibu Lina benar-benar datang. Yana tidak main-main. Ibu Wati kini harus bolak-balik ke kantor polisi untuk diperiksa. Tanpa pengacara, dia hanya bisa menangis dan menyangkal. Tapi rekaman CCTV yang dimiliki Yana berbicara jelas. Stres dan malu membuat tekanan darahnya melonjak tinggi. Dia jatuh sakit, terbaring lemah di kasur busuknya, mengutuk nasib dan menantunya. Bagi Indah, karma datang dalam bentuk yang paling dia takuti, kehilangan eksistensi sosial. Begitu dia tidak lagi bisa memamerkan barang baru, mentraktir teman-temannya di kafe mahal, atau mengunggah foto dari tempat-tempat mewah, yang semuanya dibiayai Yana, teman-temannya satu persatu menjauh. Mereka berhenti membalas pesannya. Grup gosip kampusnya kini menjadikannya bahan olokan. Yana juga berhenti membayar uang kuliahnya di universitas swasta mahal itu. Indah mendapatkan surat peringatan penunggakan biaya. Dia menangis, memohon pada Faris dan Ibu Wati, tapi mereka tidak punya sepeser pun. Impiannya menjadi sosialita hancur. Dia terpaksa berhenti kuliah. Ponsel seharga 9 juta yang dia dambakan kini terasa seperti lelucon. Dia bahkan tidak punya uang untuk membeli paket data. Dengan putus asa, Indah terpaksa mencari kerja. Satu-satunya pekerjaan yang bisa dia dapatkan adalah menjadi pelayan di sebuah warung makan cepat saji, dengan jam kerja panjang dan gaji yang hanya cukup untuk ongkos transport. Setiap hari, dia harus membersihkan meja kotor dan mengelap tumpahan minuman, sementara di media sosial, dia melihat mantan teman-temannya melanjutkan hidup mewah mereka. Keluarga itu kini terjebak bersama di dalam kontrakan sempit yang panas. Tidak ada lagi tawa kemenangan. Yang ada hanyalah pertengkaran. Setiap hari, mereka saling menyalahkan. Ini semua gara-gara ibu. Terlalu serakah. Kalau ibu tidak punya rencana gila itu, kita masih bisa hidup enak di rumah Faris, teriak Indah suatu malam. Salah kamu, Faris, balas Ibu Wati dari kamarnya. Jadi suami tidak becus. Masa bisa dibodohi istri sendiri pakai perjanjian pranikah? Anak tidak berguna. Diam kalian semua, bentak Faris, frustrasi. Aku jadi begini karena harus menanggung kalian berdua. Kalian parasit. Hari itu, Ibu Wati, dalam puncak keputusasaannya, nekat pergi ke kantor Yana. Dia akan memohon, bersujud jika perlu. Dia tiba di lobi gedung pencakar langit yang megah itu, terlihat sangat kucil dan salah tempat dengan daster kusamnya. Dia mencoba menerobos meja resepsionis. Saya mau ketemu Yana. Saya mertuanya. Petugas keamanan gedung, yang sudah dibriefing oleh tim Yana, segera menghentikannya. Mereka tidak kasar, tapi tegas. Salah satu dari mereka menyerahkan sebuah amplop. Ibu Wati, ini surat untuk Anda dari tim legal Ibu Yana. Dengan tangan gemetar, Ibu Wati membukanya. Itu bukan surat damai. Itu adalah salinan putusan pengadilan sementara. Sebuah restraining order atau perintah penahanan. Ibu Wati, Faris, dan Indah dilarang secara hukum untuk mendekati Yana, Ibu Lina, atau properti manapun milik Yana dalam radius 500 meter. Melanggar berarti penjara. Ibu Wati terduduk lemas di lantai lobi yang dingin dan mengilap. Petugas keamanan menggotongnya keluar gedung. Dia duduk di trotoar jalan raya yang sibuk, menangis meraung-raung. Penghinaannya kini sempurna, dipertontonkan di depan umum. 6 bulan berlalu sejak hari penuh drama itu. Langit di atas perumahan Pondok Hijau terlihat cerah. Di taman belakang rumah mewah itu,
Yana dan Ibu Lina sedang menikmati sarapan pagi di tepi kolam renang. Suara gemericik air dari air mancur kecil berpadu dengan kicau burung. Meja itu dipenuhi buah-buahan segar, roti panggang, dan teh hangat. Ibu Lina terlihat sangat berbeda. Wajahnya yang dulu sering cemas, kini tampak berseri dan tenang. Pakaiannya sederhana namun berkualitas baik. Dia tidak lagi terlihat seperti wanita tua yang rapuh. Dia terlihat bugar, sehat, dan berwibawa. Dia baru saja kembali dari kegiatan rutinnya, bergabung dengan klub berkebun bersama ibu-ibu kompleks. Dia menemukan komunitas baru yang menghargainya apa adanya. Pagi ini, ibu panen tomat ceri pertama kita, kata Ibu Lina bangga, menunjuk mangkuk kecil berisi tomat merah segar di atas meja. Rasanya manis sekali. Yana tersenyum, senyum tulus yang kini selalu menghiasi wajahnya. Hebat, Bu. Tangan ibu memang ajaib. Apa saja yang ibu tanam pasti tumbuh subur. Alhamdulillah, kata Ibu Lina. Dia menyesap tehnya, menatap putrinya. Kamu terlihat lebih tenang sekarang, Nak. Beban di pundakmu sepertinya sudah terangkat. Yana mengangguk. Dia memang merasakannya. Proses perceraiannya dengan Faris berjalan cepat dan lancar. Dengan bukti sekuat itu, perjanjian pranikah, saksi mata, rekaman CCTV penyerangan, Faris tidak punya celah sedikitpun. Dia kalah telak. Dia tidak mendapatkan sepeser pun harta. Malah, pengadilan memutuskan dia harus membayar ganti rugi kepada Ibu Lina, yang jumlahnya cukup besar, meski Yana tahu Faris tidak akan pernah bisa membayarnya. Tapi itu bukan intinya. Intinya adalah keadilan. Rumah Yana yang satu lagi, yang pernah dia tinggali bersama Faris, sudah dia jual. Dia tidak ingin menyimpan kenangan buruk apapun. Perusahaannya berjalan semakin sukses. Dia baru saja menandatangani kesepakatan ekspansi global yang dia presentasikan di hari kejadian itu. Hidupnya benar-benar dimulai dari baru. Yana bersyukur punya ibu, kata Yana lembut. Maafkan Yana pernah membawa ibu ke dalam masalah itu. Ibu Lina menggeleng. SSSST. Jangan bilang begitu. Justru semua kejadian itu adalah cara Allah menunjukkan kebenaran. Kamu sudah berbuat benar, Nak. Kamu sudah melindungi ibumu. Dan kamu sudah melepaskan apa yang jadi penyakit dalam hidupmu. Di sudut lain kota, di sebuah proyek konstruksi yang panas dan berdebu, seorang pria kurus dengan kulit menghitam terbakar matahari sedang mengaduk semen. Wajahnya kotor oleh keringat dan debu. Dia adalah Faris. Setelah berbulan-bulan menganggur dan hidup dari sisa-sisa uang ibunya, dia terpaksa mengambil pekerjaan apa saja yang bisa dia dapatkan. Dia kini adalah kuli bangunan. Tepat saat jam makan siang, dia duduk di bawah pohon, membuka bekal nasi dengan lauk tempe orek. Tiba-tiba, sebuah mobil sport hitam pekat yang sangat dia kenali melintas di jalan raya depan proyek. Itu mobil Yana. Yana sedang mengemudi, di sampingnya duduk seorang pria tampan berpenampilan rapi, rekan bisnisnya dari Jepang. Mereka tertawa, membicarakan sesuatu yang serius namun santai. Faris membeku. Nasi di tangannya berhenti bergerak. Yana sama sekali tidak menoleh. Dia tidak melihatnya. Dia bahkan mungkin tidak ingat lagi bahwa Faris ada di dunia ini. Bagi Yana, Faris sudah menjadi tidak terlihat. Pria yang dulu merasa menjadi raja itu, kini hanyalah debu di pinggir jalan. Di sebuah pusat perbelanjaan yang ramai, Indah sedang berdiri di belakang mesin kasir sebuah toko baju. Wajahnya kuyu dan lelah. Seragam pelayannya terlihat kusut. Dia baru saja dimarahi manajernya karena salah menghitung kembalian. Dia melirik ponsel bututnya. Di media sosial, mantan teman-temannya sedang mengunggah foto liburan mereka di Bali. Indah menghela napas pahit, lalu kembali melayani antrian pelanggan yang panjang. Sementara itu, Ibu Wati terbaring sendirian di kontrakan petaknya yang pengap. Penyakit tekanan darah tingginya semakin parah pasca putusan pengadilan. Dia terbukti bersalah melakukan penyerangan ringan. Hukumannya adalah denda dan ganti rugi. Karena tidak bisa membayar, utang itu kini ditanggungkan kepada Faris, menambah beban hidup putranya yang sudah berat. Ibu Wati kini hanya bisa berbaring, mengandalkan belas kasihan tetangga atau sisa tenaga Indah untuk membelikannya makan. Mulutnya yang dulu tajam, kini lebih banyak diam, meratapi nasibnya. Malam harinya, di rumah Pondok Hijau, Yana dan Ibu Lina baru saja selesai sholat maghrib berjamaah di musola mereka yang indah dan tenang. Udara sejuk dan wangi aromaterapi memenuhi ruangan. Ibu Lina melipat mukenanya. Ibu bersyukur sekali, Nak, katanya pelan. Bukan karena semua kemewahan ini, tapi karena Allah sudah memberimu kekuatan untuk tegas pada kebenaran, dan melindungi harga diri ibu. Yana tersenyum. Dia mencium tangan ibunya.
Yana juga bersyukur, Bu. Karena Yana masih punya ibu. Harta Yana yang paling berharga itu ibu. Ponsel Yana di atas meja bergetar pelan. Sebuah pesan singkat dari Pak Johan. Yana membacanya. Selamat malam, Ibu Yana. Sekedar info, proses penyitaan aset Bapak Faris untuk membayar ganti rugi telah selesai. Kasus resmi ditutup. Selamat menikmati kehidupan baru Anda. Yana tersenyum lega. Dia mematikan ponselnya. Bukan hanya dimatikan suaranya, tapi benar-benar dimatikan. Dia meletakkannya di laci. Malam ini, dia tidak mau diganggu oleh urusan dunia. Dia berbalik ke arah ibunya. Bu, bagaimana kalau besok kita bikin kue? Seperti dulu, ajak Yana. Mata Ibu Lina berbinar. Ayo, Ibu ajari kamu lagi resep klepon rahasia Ibu. Di saat yang bersamaan, di gang sempit yang panas, pertengkaran hebat kembali pecah di kontrakan Ibu Wati. Faris baru pulang kerja, badannya bau keringat. Dia melempar uang beberapa puluh ribu ke atas meja. Cuma dapat segitu, bentak Ibu Wati dari kamarnya. Ibu pikir gampang cari uang? Aku capek, balas Faris. Aku lapar. Kak Faris pelit. Timpal indah dari sudut ruangan, sambil asyik bermain ponselnya yang layarnya sudah retak. Diam kalian berdua, teriak Faris. Hidupku hancur gara-gara kalian. Aku benci kalian. Kami juga benci kamu. Mereka terus berteriak, saling menyalahkan di dalam neraka kecil yang mereka ciptakan sendiri. Suara mereka penuh amarah dan penyesalan. Tapi di luar sana, tidak ada yang peduli. Tidak ada yang mendengar. Terutama Yana, yang kini sedang tertawa bahagia bersama ibunya, merencanakan hari esok yang damai.